Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Inna ma'amalu binniyah fala amalun illa binniyah. Baik Bapak Ibu setia di channel Bukhari, kita lanjutkan pengajian kita, yaitu Kitabul Ilmi juz 1, nomor hadisnya 131, nomor babnya 50, nomor bab 50, nomor hadis 131. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Ismail qala hadasani Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda, siapa Nabi, inna minasyajari, sesungguhnya dari pohon, sajarotan ada pohon, la yaskutu, tidak rontok, opo warokuha, daunnya pohon, wahia, adapun pohon, iku masalul muslimi, gambarannya orang Islam, Hadisuni, berceritalah engkau ni padaku Nabi, ma pada apa-apa ya pohon, Jadi Nabi bersabda, sesungguhnya dari pohon itu ada pohon yang daunnya tidak rontok, dan pohon itu digambarkan seperti orang Islam. Maka ceritakanlah kepadaku pohon apa itu. Coba, pohon apa itu? Pohon yang daunnya itu tidak rontok walaupun kering dia tidak rontok, dan pohon itu digambarkan seperti gambarannya orang Islam. Fawaqa'a, maka yakin siapa annasu, manusia, fi sajaril badiyati, di dalam pohon hutan, Maka manusia, maksudnya sahabat-sahabat Nabi, itu meyakini bahwa yang dimaksud pohon oleh Nabi itu adalah pohon yang ada di hutan. Wah, itu
pohon hutan itu. Wa waqa'a dan meyakini fi nafsi di dalam diriku Abdullah bin Umar annaha sesungguhnya pohon iku an-nakhlatun pohon kurma. Dan Abdullah bin Umar yakin pohon yang dimaksud oleh Nabi itu adalah pohon kurma. Qala berkata siapa Abdullah, fastahyaitu maka malu aku. Jadi Abdullah malu untuk menjawab pertanyaan Nabi. Coba sebutkan itu pohon apa. Sahabat-sahabat yang lain itu meyakini bahwa pohon yang dimaksud oleh Nabi adalah pohon yang ada di hutan. Sedangkan Abdullah bin Umar dia yakin bahwa pohon yang dimaksud oleh Nabi itu adalah pohon kurma. Dia malu untuk menyebutkannya. Kenapa malu? Karena di dalam kalangan itu ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali. Sedangkan Abdullah bin Umar ini keadaannya masih kecil. Faqalu maka berkata mereka, ya Rasulullah wahai Nabi, akhbirna mengkhabarilah engkau pada kami biha dengan pohon. Nabi amal soleh disebutkan itu pohon apa Nabi? Faqala maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya adapun pohon iku an-nakhlatun kurma. Iya adapun pohon iku an-nakhlatun kurma. Pohon yang aku maksud itu adalah pohon kurma. Jadi pohon kurma itu banyak manfaat, banyak kemanfaatan yang akan diterima, yang akan didapatkan orang yang mempunyai pohon kurma. Buahnya bisa dimanfaatkan, daunnya bisa dijadikan atap rumah dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau di Indonesia ini seperti pohon kelapa sawit ya. Seperti pohon kelapa sawit. Pelepahnya tidak jatuh walaupun kering. Bisa dimanfaatkan dan lain-lain sebagainya. Atau kelapa yang biasa. Itu kalau di Indonesia. Kelapanya bisa dimanfaatkan itu. Daun kelapanya, pelepahnya juga bisa dimanfaatkan jadi sapu, jadi atap rumah. Manggarnya juga bisa dimanfaatkan. Itulah pohon kurma. Kenapa pohon kurma itu digambarkan sebagaimana orang Islam? Artinya gerak-geriknya orang Islam itu bisa mendatangkan pahala. Orang Islam, orang iman berbuat kebaikan apa saja yang dia kerjakan itu juga akan mendapatkan pahala. Dia makan dapat pahala, dia berjalan diniati agar sehat, olahraga sehingga ibadahnya lancar, itu juga dapat pahala. Itulah gambarannya pohon kurma, banyak manfaat yang didapatkan. Sama seperti orang Islam, banyak pahala yang didapatkan ketika orang Islam itu mau bergerak. Kala berkata siapa Abdullah, fahadis itu maka bercerita aku abi pada bapakku. Bima dengan apa-apa, wakoa yang jatuh apa ma yang
aku yakini fi nafsi di dalam diriku. Lalu Abdullah bin Umar dia bercerita kepada bapaknya terhadap sesuatu yang dia yakini. Pak, tadi itu Nabi menyampaikan ada pohon yang mana pohon itu daunnya tidak rontok dan itu digambarkan sebagai orang Islam. Para sahabat yang lain mereka jawabnya, oh itu pohon yang ada di hutan. Kalau aku yakin itu adalah pohon kurma. Qala berkata siapa bapak? La aitakuna niscaya bahwasanya ada kamu. Kultaha berkata kamu ha pada pohon. Ahabu lebih disenangi ilaya padaku. Min ayakuna bahwasanya ada li bagiku. Bahwasanya ada li bagiku. Kada ini wakada dan ini. Maksudnya kada wakada itu adalah harta yang banyak. Cuman tadi aku malu untuk menyampaikan bahwa itu adalah pohon kurma. Lalu bapaknya berkata, seandainya kamu mengatakan bahwa itu adalah pohon kurma, menjawab kepada Nabi bahwa itu adalah pohon kurma, itu lebih menyenangkan bagiku daripada aku memiliki harta yang banyak. Wah, itu lebih membahagiakanku daripada aku mempunyai harta yang banyak. Itu. Babuman babnya orang istahya'a yang malu siapa orang. Wa amaro maka perintah siapa orang. Ghairahu selainnya orang. Bisuali dengan pertanyaan. Babnya orang yang malu bertanya, kemudian dia perintah kepada orang lain untuk menanyakannya. Babnya orang yang malu bertanya, kemudian dia memerintahkan orang lain untuk bertanya. Coba kamu yang tanya, aku izin. Hadasana Musaddadun qala hadasana Abdullah ibn Dawud anil A'mas an Mundir as-Sauri an Muhammad ibni Hanafiyah an Ali ibni Abi Thalib qala berkata siapa Ali. Kuntu ada aku rojulan seorang laki-laki. Muddaan banyak madhinya. Madhi. Madhi banyak madhinya. Jadi kalau dia diselain itu dijelaskan ketika dia baru mendekat dengan istrinya itu sudah keluar madhi, baru nempel itu sudah keluar madhinya. Fa amartu maka perintah aku al Miqdad pada Miqdad ibn al Aswad ayyasha'ala bahwa bertanya siapa Miqdad an-nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu maka bertanya siapa Miqdad hu pada Nabi. Faqala maka bersabda siapa Nabi, fihi di dalam madhi opo al-wudu'un wudu. Jadi Miqdad aku perintah agar menanyakan kepada Nabi tentang madhi. Akhirnya Miqdad bertanya kepada Nabi lalu dijawab madhi itu membatalkan wudu. Jadi madhi itu membatalkan wudu dan hukumnya najis. Jadi madhi itu hukumnya najis
dan membatalkan wudhu, namun tidak sampai mandi junub. Jadi kalau ada laki-laki keluar madhinya, maka hukumnya najis. Kalau dia punya wudhu, maka wudhunya batal. Tapi tidak harus mandi junub, cukup wudhu lagi. Itu kalau madhi. Kemudian kalau mani itu tidak najis, tapi ketika mani itu keluar ya wajib mandi junub. Jadi kalau mau sholat ya mandi junub, ya wudhu ya mandi junub. Itu kalau mani. Jadi mani itu hukumnya tidak najis. Mani itu hukumnya tidak najis. Bahkan kalau dalam hadis lain itu kan sampai Aisyah ngerok ya, bekas maninya Nabi dalam nempel di bajunya Nabi, kemudian maninya dikerok, lalu Nabi mengerjakan sholat menggunakan pakaian yang terkena mani tadi. Jadi hukum mani itu tidak najis, tapi ketika mani itu keluar maka wajib mandi junub. Itu namanya mani. Kemudian yang ketiga itu namanya wadhi. Wadhi itu adalah sisa air kencing yang tidak keluar. Jadi wadhi itu adalah sisa air kencing yang tidak keluar, dan itu hukumnya najis dan dapat membatalkan wudhu. Kalau di dalam hadis Muslim itu Mas Irfan kan menyampaikan sisa air kencing, bagaimana caranya. Dia diajari oleh gurunya dipelurut ya. Dipelurut agar sisa air kencingnya itu keluar. Itu namanya wadhi. Kalau tidak dipelurut, contohnya tidak dipelurut, selesai kencing dibilas, merasa bahwa kencingnya sudah selesai, setelah pakai celana beberapa waktu kemudian ternyata keluar sakjrit, keluar sedikit wadhinya, maka itu hukumnya najis dan membatalkan wudhu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak khususnya ketika kencing ya supaya betul-betul dibersihkan, betul-betul tidak ada sisa air kencing, sehingga tidak membatalkan wudhu dan tidak menjadikan pakaian kita najis. Walaupun itu satu tetes loh Bapak Ibu ya, itu dihukumi najis, dan ketika sholat ya sholatnya tidak sah walaupun air kencingnya itu satu tetes. Bahkan dalam hadis lain itu seujung jarum netes air kencing di pakaian, maka itu hukumnya najis. Ketika sholat ya sholatnya tidak diterima. Itu namanya wadhi dan membatalkan wudhu. Itu maka supaya berhati-hati. Maka dalam hadis kan jelaskan kebanyakan siksa kubur itu ya dari kencing, cipratan air kencing. Aksarul adzabi minal kubri minal baul, cipratan kencing. Maka supaya berhati-hati. Itu tadi jangan sampai wadhinya keluar, sisa air kencing itu. Dan itu keluarnya itu sewaktu-waktu. Kadang kita nggak ngerasa. Kita lagi bekerja, kemudian buang air kecil, selesai. Ya, kita handukan, kemudian pakai celana contohnya. Kemudian tiba-tiba kita kerja lagi, tahu-taunya wadhinya keluar.
Ketika kencing lagi dicium celana dalamnya bau pesing. Nah, itu berarti wadi keluar. Najis itu hukum. Nah, itu masalah mani, kemudian madhi, kemudian wadi. Kalau dalam hadis lain itu yang memerintahkan bertanya adalah Ali bin Abi Thalib. Dia malu bertanya kepada Nabi masalah madhi karena dia laki-laki yang banyak madhinya. Madhi itu bisa keluar dalam keadaan dua hal. Yang pertama itu adalah badan yang dalam kondisi kecapean. Badan kondisi capek banget, itu biasanya madhinya keluar. Maka bapak-bapak kalau badan capek tiba-tiba celana kok kayak ada bercak basah, berarti madhi itu supaya ganti celana. Yang kedua, madhi itu keluar ketika terangsang untuk berhubungan suami istri. Itu biasanya madhi dulu keluar baru mani. Itu kalau di hadis lain begitu dijelaskan. Ya, maka kita supaya berhati-hati ya, di dalam menyikapi hal-hal itu, jangan sampai sembrono. Ya, jangan sampai sembrono. Ini apa ini kok ada tetesan di celana, kok ada yang netes atau kok sedikit basah, oh paling ini air wudhu. Nah, ini harus dicek betul, karena kalau nggak dicek betul ternyata itu wadhi atau madhi ya, maka sholatnya tidak sah, karena wadhi dan madhi itu membatalkan wudhu. Babu dzikri, babnya menyebutkan al ilmu ilmi, al ilmi ilmu, balik al ilmi ilmu, wal futya dan jawaban atau penjelasan fil masjidi, di dalam masjid. Bab menyebutkan ilmu dan menjawab ilmu itu dalam masjid. Maksudnya ngaji itu ya di masjid ya, maksudnya begitu. Hadatsani Qutaibah ibnu Sa'id qala hadatsana Lais ibnu Sa'id qala hadatsana Nafi', rupane maula Abdullah ibni Umar ibni Khattab, an Abdullah ibni Umar anna rajulan, sesungguhnya orang laki-laki, koma berdiri siapa rajul, fil masjidi di dalam masjid. Faqala, maka berkata siapa rajul, ya Rasulullah, wahai Nabi, min aina, dari mana, ta'muruna, perintah engkau pada kami, an-nuhila, bahwa memakai ihram kami, Jadi ada seorang laki-laki berdiri di dalam masjid, lalu rajul itu bertanya, wahai Nabi, dari manakah engkau perintah kami agar kami memakai pakaian ihram? Jadi untuk niat ihram itu dari mana? Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhilu ihram, siapa ahlul Madinah, ahli Madinah, iku min Dzil Khulaifah, dari Dzil Khulaifah atau Bir Ali, wa yuhilu, dan ihram siapa ahlul Syam, ahli Syam,
minal Juhfah dari Juhfah, tanah Juhfah. Wa yuhilu dan ikhram siapa ahlu Najd, penduduk Najd, min Kornin dari tanah Kornin, Kornin Manazil, Kornin Manazil. Waqala dan berkata siapa Ibnu Umar, wayas umuna dan menyangka mereka, anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku kola bersabda siapa Nabi, wayuhilu dan ikhram siapa ahlul Yaman, penduduk Yaman, min Yalamlam dari tanah Yalamlam. Ibnu Umar menyangka bahwa Nabi akan bersabda untuk penduduk Yaman itu ikhramnya di tanah Yalamlam. Wakana dan ada siapa Ibnu Umar yaqulu berkata siapa Ibnu Umar, lam afqah tidak faham aku, hadihi pada lafat wa yuhilu ahlul Yaman min Yamlamlam, min Rasulillah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ibnu Umar itu tidak mendengarkan kalau Nabi bersabda bahwa penduduk Yaman itu ikhramnya di tanah Yalamlam. Kalau kita kembalikan ke bab bahwa ada seorang laki-laki yang berdiri ya pada waktu Nabi berada di masjid ya, sedang memberikan fatwa nasihat, dia berdiri bertanya kepada Nabi tentang di mana ya, tentang di mana tempat bagi orang yang niat ikhram, bagi orang yang niat ikhram. Jadi itu adalah tempat-tempat ya, ikhram bagi orang yang mau melaksanakan ibadah umroh atau haji. Jadi kalau orang Indonesia, ngambil mikotnya itu lurus Yalamlam ketika berada di pesawat kalau langsung ke Mekah. Tapi kalau ke Madinah dulu, maka orang Indonesia itu mengambil mikotnya seperti penduduk Madinah, yaitu di Dzul Khulaifah atau Bir Ali. Biasanya kalau pesawatnya itu langsung ke Mekah, itu pramugarinya itu memberitahu bahwa kita sudah memasuki atau mau memasuki daerah Yamlamlam itu. Maka bagi jamaah supaya berniat dan memakai pakaian ikhram. Itu biasanya begitu loh. Mas kok tahu? Ya katanya orang yang umroh atau yang haji. Ya mudah-mudahan kita bisa berangkat bersama-sama, bisa berangkat umroh atau haji. Kalau nggak tahu ya ajak saya, ntar saya kasih tahu. Babuman babnya orang ajaba yang menjawab siapa orang, asa-ila pada orang yang bertanya, biaksaro dengan lebih banyak, mimma dari apa-apa, sa'alahu yang bertanya siapa orang yang bertanya hu pada man. Sa'alahu yang bertanya siapa orang yang bertanya hu pada man. Jadi babnya orang yang menjawab pertanyaan dengan jawaban yang lebih banyak daripada pertanyaannya orang. Jadi tanyanya sedikit tapi jawabannya banyak. Ya contohnya ya kayak ibu-ibu lah ya. Ada ibu-ibu
jalan, kemudian ditanya, Bu dari mana? Pertanyaannya itu loh, Bu dari mana? Jawabannya, oh dari pasar. Masya Allah Mbak, di pasar itu semuanya larang. Bawang naik, bawang putih naik, cabai naik, ikan asin 20.000, tomat naik. Masya Allah, semuanya naik Mbak di sana. Di pasar itu semuanya naik. Nah itu gambarannya begitu. Pertanyaannya, Bu dari mana? Jawabannya semuanya naik. Dari pasar, bla bla bla. Nah itu gambarannya begitu. Jadi pertanyaannya sedikit, jawabannya banyak. Hadasana Adam kola, hadasana Ibnu Abi bin An-Nafi an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Zuhri an Salim an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana rojulan, sesungguhnya orang laki-laki, iku sa'alahu, bertanya siapa rojul hu pada Nabi, ma apakah yalbasu, memakai siapa, al muhrimun, orang yang ihram. Jadi ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, apa pakaian yang dipakai oleh orang yang ihram. Orang ihram itu memakai pakaian yang bagaimana Nabi? Qala, bersabda Nabi, la yalbasu, tidak boleh memakai siapa muhrim, al komiso, pada baju kurung. Komis itu gamis, daster lah, gamis, baju kurung. Wala, dan tidak boleh al imamata, pada surban. Orang yang ihram itu tidak boleh pakai surban, peci. Wala, dan tidak boleh sarawilan, celana. Sarawil, celana, nggak boleh pakai celana. Walal burnusun, dan tidak boleh baju burnus. Baju burnus itu baju yang nyambung dengan topi, jubah yang nyambung dengan topi tutup kepalanya, itu namanya burnus. Baju burnus itu tidak boleh dipakai bagi orang yang ihram. Wala, dan tidak boleh sauban, pakaian, masahu, yang mengenai hu, pada pakaian, opo alwarsun, minyak wars. Pakaian yang terkena minyak wars itu juga tidak boleh dipakai untuk ihram. Awiz za'faronu, atau minyak za'far, minyak za'faron, itu juga tidak boleh dipakai ketika ihram. Fa'ilam yajid, maka jika tidak menjumpai siapa muhrim, maka jika tidak menjumpai siapa muhrim, anak laini, pada dua sandal, fal yalbas, maka supaya memakai dia, al khuffaini, pada dua muzah. Al khuffaini, pada dua muzah. Jadi kalau dia nggak punya dua sendal, ya, kalau dia nggak punya dua sendal, maka dia supaya memakai muzah. Syaratnya wal yakotohuma, dan supaya memotong dia pada keduanya, hatta sehingga yakuna, ada keduanya muzah,
ada keduanya muzah, tahtal ka'baini, di bawah kedua mata kaki. Di bawah kedua mata kaki. Jadi syarat bolehnya orang yang ihram memakai muzah itu dengan cara dipotong sampai di bawah kedua mata kaki, sehingga seperti sandal, ya, kayak sandal slop yang sampai di bawah kedua mata kaki. Itu. Jadi orang yang ihram, kata Nabi, itu tidak boleh memakai baju kurung, tidak boleh pakai gamis, tidak boleh pakai gamis, tidak boleh pakai serban atau topi yang menutupi kepala, itu tidak boleh. Bahkan aku pernah melihat bahwa pemerintah Arab Saudi itu membuat tas ransel, ya, yang atasnya itu bisa menjadi topi untuk orang yang haji. Itu boleh karena tidak menyatu dengan pakaian ihramnya atau tidak menempel dengan kepala, itu boleh. Atau pakai payung, boleh. Orang yang ihram ketika tawaf pakai payung, itu diperbolehkan, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu pakai topi nempel dengan kepalanya, peci, pakai peci atau songkok, ya, ini nggak boleh. Ketika ihram memakai itu nggak boleh. Tapi kalau pakai payung, atau pemerintahan Arab Saudi mengeluarkan inovasi baru di dalam melaksanakan ibadah haji, yaitu pakai tas. Nah, tasnya itu ada payungnya, ya, ada payungnya, itu boleh. Dan juga orang yang ihram itu tidak boleh pakai celana, sesuatu yang berjahit, tidak boleh pakai celana dalam, celana luar, kolor. Dan juga tidak boleh memakai baju burnus, baju yang nyambung dengan topi, itu nggak boleh. Dan juga tidak boleh memakai pakaian yang terkena minyak wares atau minyak za'faron, nggak boleh kena minyak wangi. Jikalau orang yang ihram itu tidak dapat menjumpai dua sandal, jikalau orang yang ihram itu tidak dapat menjumpai dua sandal, maka dia boleh memakai dua muzah dengan syarat dipotong sampai di bawah kedua mata kakinya, itu boleh, sehingga menjadi sandal. Nah, ini contoh, ya, contoh bahwa pertanyaan sedikit tapi jawabannya banyak, karena kaitannya dengan hukum, sehingga oleh Nabi dijelaskan orang yang ihram itu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begono, nggak boleh begitu, dan lain-lain sebagainya. Ini karena ya ranahnya adalah hukum dalam ibadah, maka oleh Nabi dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.